Bismillah. Tuhan kalian semua. Kamu nggak takut kalau saya laporkan kepada ayah saya? Bapak Ibu, saya mohon izin ya. Siap anak-anak? Semangat? Semangat? Ibu tes ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari TPI Baitul Ardena ingin menampilkan beberapa penampilan, diantaranya adalah salawat Allahul Kafi, lagu-lagu Islami, serta doa-doa harian. Pertama kita akan menampilkan salawat Allahul Kafi secara bersama-sama. Dimulai ya anak-anak ya. Ayo, pas mic-nya. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Wajadana Kafi, Wajadana Kafi, Bikulil Kafi, Kafanal Kafi, Waminal Kafi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu huruf hijaiyah. Alif, ba,
siapa namanya? Hebat, ibu mau nanya lagi nih. Kalau ayahnya siapa? Ayah? Iya. Sekarang yuk mari kita menyanyikan lagu Anak-anak Nabi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Hashim, Abdullah, Ibrahim, Zainal, Ruqayyah, Umil Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Masya Allah, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima kasih ya, alhamdulillah ya Bu, anak-anak kita sudah mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ibu mau tanya lagi, boleh nggak nih? Boleh? Semangat? Semangat dong. Ibu mau menanyakan siapa ya yang tahu ada berapa sahabat Nabi yang menjadi khalifah? Sudah hafal? Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu 4 khalifah. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, hafal semua ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita. Sekarang Ibu mau tanya, sekarang bulannya bulan apa ini? Kita bulan Rajab. Kalau di saat bulan Rajab kita dianjurkan apa? Membaca doa bulan Rajab. Anak-anak TPQ Beto Ardina sudah hafal belum? Boleh dicoba? Angkat kedua tangannya, anak soleh dan soleha. Mana angkat kedua tangannya? Ayo, Mana saya Denis. Denis. Ayo Denis, gambar. Kedua tangannya. Ayo Denis. Ya, apa? Tadi ya, angkat kedua tangan. Doa bulan Rajab. Allahumma selanjutnya Ibu mau tanya nih, siapa anak-anak di sini yang sayang sekali sama ibu bapaknya? Yang sayang sama mama papanya? Yang sayang sama abi uminya? Sayang. Mari kita angkat ya. Angkat lagi kedua tangan kita. Angkat lagi tangan kedua kita. Ayo, Kita angkat. angkat, sayang. Abang, ayo. Kita doakan bersama, semoga kedua orang tua kita selalu dalam kasih sayang Allah, selalu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Bisa? Doa kedua orang tua. Dan dosa kedua
batinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kodok melompat-lompat. Ada lompat. Saya biar dikira orang cantik ini karena bilang ya. Ada kodok melompat-lompat. Tangkap nyamuk nggak dapat. Kalau semuanya ngaku umat Nabi Muhammad, mohon jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Herman selaku Ketua DKI Musala Baitul Madinah. Saya hormati Bapak Emin selaku perwakilan Kebutuhan Madinah. Nasihat dan Bapak Jaya Amin dan seluruh pengurus serta seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Bapak Ibu yang terhormat, berisiknya anak-anak di rumah adalah impian bagi ibu-ibu yang sudah lama mendambakan omongan. Banyaknya pekerjaanmu sekarang adalah impian bagi mereka yang pengangguran. Sedikitnya hartamu adalah impian bagi mereka yang terhutang. Sempitnya rumahmu adalah impian bagi mereka yang tergusur dan terusir. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak ada lain selain kita selalu bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat, atas anugerah, atas karunia yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita. Allah yang Maha Ghafur, Allah Sang Maha Pengatur, yang memberikan rahmatnya banyak tiada terukur, baik kepada kita yang masih muda-muda ataupun yang sudah lanjut umur. Nanti kita kalau sudah lanjut umur, maka kulit kita pun mulai kendor, penglihatan kita mulai kabur, pendengaran terkadang agak ngawur, bicara pun terkadang suka melantur, uban pun tidak terasa putih, banyak bertabur, gigi pun satu persatu mulai gugur, kuatnya pun hanya dengan makan bubur. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah panjangkan umur, tidak cepat masuk lubang kubur. Amin. Yang masih berkeluarga, yang keluarga semuanya pada akur. Suaminya tidak nganggur. Istrinya tidak kabur. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah, kita bisa rekreasi jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa mampir ke Kuala Lumpur, tapi jangan kebanyakan ngelantur. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Sri Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga,
para sahabat serta pengikut beliau yang setia ila yaumil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah atau warga Komplek Aruna yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini tepatnya kita berada di tanggal 18 Februari atau bertepatan dengan 27 Rajab, bertepatan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang ini, kata orang-orang, kita itu berada di dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua masa sekarang, masa kini, atau yang ketiga masa yang akan datang. Masa yang lalu adalah menjadi sejarah, menjadi pelajaran, menjadi hikmah untuk kita bekal masa yang akan datang. Masa kini, masa sekarang, realitas kita, fakta yang ada yang harus kita hadapi. Janganlah kita berpura-pura bahagia, karena berpura-pura bahagia itu adalah menghabiskan energi. Cukup kita nikmati realitas kita sekarang ini. Tetapi dalam masa depan adalah cita-cita, angan-angan, dan harapan kita semua. Nah, kembali kita kepada peristiwa masa lalu, 14 abad yang lalu. Mungkin kalau dihitung sekarang adalah 1444 tahun yang lalu. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ada tahun ke-11 kenabian. Nanti tahun ke-12 ada awal hijrah. Jadi mungkin sekitar 1444 yang lalu ada peristiwa yang terjadi. Saya akan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita Isra Mi'raj selengkap. Kalau di kampung saya, jauh di seberang sana, di Kalimantan, kita itu di Isra Mi'raj itu diceritakan sama guru-guru kita, kiai kita. Setiap malam tuh ada gitu, undang tiap rumah. Dan rata-rata bisa 2 jam, 3 jam, tuntas. Saya bawakan kitabnya. Di kitab namanya Ad-Darbir, itu sudah kumpulan cerita diambil dari hadis-hadis sahih dan sebagainya. Ad-Darbir Mi'raj. Nah, saya mungkin tidak akan baca semuanya, hanya sebagian bagian penting yang akan kita ambil dari peristiwa ini nantinya. Baik Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah. Karena peristiwa ini penuh hikmat, peristiwa ini adalah penuh dengan keimanan. Tidak bisa kita dengan secara logika pada saat itu, maka adalah membutuhkan keimanan yang kuat, keimanan yang tinggi, keimanan yang mendalam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan mulai dari pulang Rasulullah Isra Mi'raj dulu, biar tergambar. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, tepatnya setelah subuh, mungkin waktu syuruk, Nabi langsung duduk di depan Ka'bah, termenung, merenungi, mentadaburi, menghayati peristiwa yang beliau lakukan semalam. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat spektakuler. Saat beliau duduk termenung, tiba-tiba lewatlah sang raja yang berkuasa pada masa itu, yang namanya adalah Abu Jahal. Abu Jahal lewat langsung betul. Hai Muhammad, kau mau mengajar? Ada apa? Ada sesuatu yang ajaib lagi ya yang kamu dapatkan? Nabi Muhammad pun dengan penuh polos dan menjawab, iya wahai Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal bertanya, peristiwa apa? Maukah kau ceritakan? Dengan polosnya langsung menceritakan semuanya. Kata Rasulullah, tadi malam aku didatangi malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail membedahku, kemudian mencuci isi jantungku dengan air Zam-Zam, kemudian menutup kembali, kemudian mendatangkan bulan kepadaku, kemudian aku dijalankan dengan bulan tersebut dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa. Baru sampai situ Abu Jahal ngomong, Muhammad, engkau tadi semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu malam kau sudah ada di sini lagi. Dengan penuh makna ngeledek
atau mencemooh Nabi. Engkau seperti itu. Muhammad, tahu nggak kamu? Rombongan kita ini dengan kuda terbaik kita dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu 1 bulan perjalanannya. Kembali lagi 1 bulan. Engkau dalam 1 malam. Luar biasa Muhammad. Tapi Muhammad, kamu maukah menceritakan semuanya? Nanti kamu ceritakan di depan masyarakat Quraisy ini. Boleh kata Nabi. Maksud Abu Jahal apa tadinya? Maksud Abu Jahal, inilah kesempatan. Ketika Muhammad menceritakan pasti orang-orang gak akan percaya. Tetapi nanti kita lihat Bapak Ibu semua, apakah orang percaya atau tidak. Nah, kemudian Nabi Muhammad mulai menceritakan Isra Mi'raj tersebut kepada Abu Jahal di pertama kali. Kata Nabi Muhammad, tadi malam aku didatangi malaikat Jibril dan juga Mikail. Kemudian malaikat Jibril membawa aku ke dekat sumur Zam-Zam, kemudian membedah aku dari bawah tenggorokan sampai ke perutku, kemudian mengeluarkan isi jantungku, mencuci 3 kali dengan air Zam-Zam, kemudian membuang sesuatu yang kotor dari dalam tersebut, kemudian sampai 3 kali disiram dengan air Zam-Zam. Itu untuk kembali dari istri Allah, rapat kembali. Nah Bapak Ibu, kalau kita ambil hikmah, ini adalah pelajaran awal bahwa di zaman dulu sesuatu yang mustahil, tapi masa akan datang ini bisa terbukti. Buktinya sekarang dengan ilmu bedah, kedokteran. Maka itu masa mustahil, untuk dokter bisa membedah orang, bisa mengeluarkan. Kita ada salah seorang kiai, waktu itu memang batuk-batuk sebagainya karena suka merokok. Terus dibedah dari sini sampai perut dikeluarkan, paru-parunya hitam. Itu kembali jadi kembali, bisa hidup kembali yang alhamdulillah. Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu mungkin suatu mustahil. Terus begitu. Kemudian kata Nabi Muhammad ketika ceritanya, malaikat Jibril itu mendatangkan burak. Apa itu burak? Burak itu adalah hewan berbulunya putih seperti kuda, tetapi punya sayap. Dia kecepatannya sejauh mata memandang, seperti itu langkahnya sangat cepat sekali. Kalau kita sampai sekarang, sampai hari kiamat, kita nggak akan menemukan kuda yang bisa terbang. Tetapi ini semuanya penuh dengan keimanan. Kemudian mulai perjalanan, di sebelah kananku malaikat Jibril, kemudian sebelah kiriku ada malaikat Mikail. Kemudian terus perjalanan, sampai tiba-tiba perjalanan ini kata Rasulullah, kita berhenti di sebuah kebun kurma. Kemudian malaikat Jibril menyuruh saya adalah, ya Muhammad inzil hahuna. Hai Muhammad, turunlah di sini. Fasolli rakaatain. Silakan hai Muhammad, salat 2 rakaat di sini. Setelah Nabi Muhammad selesai salat, kemudian Nabi Muhammad pun naik lagi ke burak, melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Jibril bertanya, ya Muhammad, atadri aina shallaita ya Muhammad? Hai Muhammad, kamu tahu nggak di mana engkau tadi salat? Kata Muhammad, ana la adri. Saya tidak tahu. Anta shallaita fi Taibah. Kata Jibril, hai Muhammad, tadi engkau salatnya ada di Taibah. Itu sekarang namanya ada di Madinah. Wa ilaiha muhajirah. Dan nanti kesanalah kamu akan hijrah. Kemudian terus perjalanan, kemudian tiba lagi sampai suatu tempat, sebuah pohon di daerah Madin namanya. Kemudian Nabi suruh izin, ya Muhammad, sholli hauna, salat di sini. Nabi salat lagi. Selesai salat naik lagi menuju perjalanan. Jibril bertanya lagi, atadri ya Muhammad aina shallaita, di mana engkau salat? Nah, adri kata Nabi Muhammad, tadi engkau salat di tempat pohon Nabi Musa dulu berteduh ketika dikejar-kejar Fir'aun di luar Mesir. Kemudian lanjutkan perjalanan lagi. Kemudian terus lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di suatu tempat Nabi pun berhenti lagi. Istilahnya Muhammad, sholli hauna rakaatain. Salat di sini. Kemudian Nabi Muhammad pun salat. Ternyata di rumah itu kelihatan seperti udah banyak ada bangunan dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW selesai, lanjutkan perjalanan lagi. Jibril pun kembali bertanya, atadri ya Muhammad aina shallaita, di mana engkau salat? Kata Nabi Muhammad, ana la adri, saya tidak tahu. Kata Nabi Muhammad SAW,
Anta shallaita fi baitillah. Alasan namanya Bethlehem. Tahu bapak-bapak, ibu Bethlehem di mana? Palestina. Tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian terus melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian sampai sebuah gunung, mampir lagi Soli yang keempat nih. Salat lagi di situ, tanya lagi, kau tahu di mana? Emang nggak tahu, kau tadi salat di Tur Sina, Bukit Sina, tempat Nabi Musa munajat, tempat Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Kemudian Nabi Muhammad singkat cerita terus perjalanan lagi. Sekilas Nabi Muhammad melihat ke belakang, ada yang mengejar dengan kecepatan tinggi pakai obor. Siapa itu? Kata Nabi Muhammad, yang Jibril, siapa itu? Itu adalah jin Ifrit yang mengejar Nabi untuk menghentikan perjalanan Nabi. Nabi Muhammad semakin kencang, dia mendekat juga, hampir mendekati. Terus Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, apakah engkau mau aku ajarkan satu kalimat? Kalau engkau baca kalimat ini, insya Allah Jibril dia akan tersungkur dan obornya akan padam. Kemudian malaikat Jibril pun mengajarkan doa kepada Muhammad. Setelah Muhammad membaca, ternyata kelihatan tidak ada yang diikuti lagi. Jin Iblis tersungkur dan obornya pun padam. Kemudian lanjut lagi Muhammad SAW sampai di Palestina, di Al-Quds. Di Al-Quds. Kemudian di situ Nabi Muhammad turun, malaikat Jibril pun menurunkan gerak di sebuah batu. Kemudian terus Nabi Muhammad menunggu. Ternyata Nabi Muhammad merasa menyaksikan ribuan arwahul anbiya, ribuan para nabi turun dari langit. Kemudian di antara para nabi ada yang mengumandangkan azan, ada juga yang qomat. Selesai qomat, Nabi Muhammad menunggu siapa yang imam. Ternyata malaikat Jibril menarik Nabi untuk Muhammad, engkau menjadi imam. Kemudian Nabi Muhammad pun sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Kemudian di belakangnya arwahul anbiya, roh para nabi menjadi